Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah boleh diberikan. Saya juga mengucap syukur boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk memuji memuliakan nama Tuhan kembali di gereja ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh memuji Tuhan. Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Saya mau undang untuk bangkit berdiri. Boleh biar semangat, kita kasih tanda love ke kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau datang, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, sepanjang minggu ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
kami, Raja kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan juga kasih-Mu dalam setiap hal di dalam kehidupan kami. Banyak Tuhan kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan sepanjang minggu ini yang telah mendukakan hati Tuhan. Kami memohon untuk belas kasihan Tuhan untuk dapat mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Dan kiranya Tuhan dengan kasih-Mu, Kau boleh melayakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Berkati kebaktian kami pada hari ini, berkati hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman Tuhan. Tuhan mau persiapkan hati kami, biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Kami siap mendengar firman, dan bukan hanya mendengar Tuhan, tapi kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam janji penyertaan Tuhan. Untuk selamanya kita boleh berserah di dalam pemeliharaan dan juga kekuatan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Katakan aku ragu. Janjimu yang berikan hanya padamu. sungguh tenang di dalam Engkau Tuhan. Karena kami mempunyai Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Engkau Tuhan yang berjanji. Janjimu itu iya dan amin. Janjimu itu pasti tergenapi bagi setiap orang yang mempercayai dan melakukannya. Engkau berjanji dalam firman-Mu mengatakan,
Baru haba besem Adonai Yeshua Hamasyah. Diberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anakmu datang di hadapanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kami boleh mendengar suarakan hatimu Tuhan. Karena kami percaya jikalau Engkau berfirman, firman-Mu itu pasti terjadi. Karena firman-Mu mengatakan iman timbul daripada pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah jalan, jalan untuk kami menuju kebahagiaan, jalan untuk kami menuju kemuliaan, jalan untuk kami menuju kesuksesan, dan jalan untuk kami menuju keberhasilan di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Bagi kita semua yang sudah siap untuk mendengar dan melakukannya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya. Kami percaya jemaat GBI Agape Taman Royal ini jemaat yang diberkati, jemaat yang diurapi, jemaat yang dikasihi. Amin. Hari ini saya berterima kasih. Kemarin Bapak Endi menelpon saya untuk mengisi firman Tuhan di gereja GBI Agape Taman Royal. Dan hari ini saya mau angkat tema dengan judul Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tolong ditampilkan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sepertinya sudah nggak asing kalau Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan kita semua sudah tahu, sudah sering mendengar, sudah sering kita diajarkan kalau Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada para murid-muridnya di Perjanjian Baru. Saya yakin semua orang Kristen sudah pada tahu, sudah pada mendengar. Mulai dari anak sekolah minggu sampai anak sekolah teologi, semuanya sudah belajar dan tahu pasti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sering menampakkan diri di Perjanjian Baru. Tetapi saya sendiri jujur, selama saya menjadi orang Kristen belum pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus dikhotbahkan, diceritakan, disampaikan, dibahas, dikupas di dalam Perjanjian Lama, bahwa Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh sebab itu ini pengajaran tolong disimak dengan sungguh-sungguh, karena saya sendiri pun juga baru mendapatkan rema ini. Maka saya angkat di sini bahwa Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Loh, kok bisa? Padahal antara jarak, durasi, waktu antara Abraham dan Yesus dikala lahir di muka bumi ini itu kan kurang lebih 2000 tahun, ya kan? Kok bisa menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub? Bagaimana ini solusinya? Bagaimana ini penjelasannya? Kita harus samakan konsep iman kita dulu. Apakah benar saudara percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Percaya kan? Loh, kalau Tuhan pasti ada di dalam Perjanjian Baru, juga ada di dalam Perjanjian Lama. Namun selama saya menjadi orang Kristen, jarang sekali diungkapkan, dibahas, dikupas, dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sering kali menampakkan diri di dalam Perjanjian Lama. Bahkan nanti kalau saudara tahu bahwa di dalam Taman Eden itu Tuhan Yesus Kristus sudah berbicara akrab dengan Adam dan Hawa. Nah, perlu saudara ketahui terlebih dulu bahwa Tuhan Yesus Kristus di dalam konteks Perjanjian Baru itu menampakkan diri dalam wujud manusia, dalam arti kata inkarnasi, menjadi manusia, yaitu melalui proses alamiah lahir melalui seorang perempuan. Tetapi kalau di dalam Perjanjian Lama, dia menampakkan diri dalam wujud manusia, bukan inkarnasi, tapi istilah teologisnya yaitu teopani.
Ada dua suku kata. Dari kata theos, theo, itu artinya Tuhan, Elohim. Dan pani, dari kata alpani, bahasa Ibrani, itu artinya muka, wajah, atau diri. Jadi menampakkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Banyak sekali sebenarnya. Cuma saya ambil contoh 3 aja. Nah, karena jarangnya disampaikan, dijelaskan, oleh sebab itu banyak orang yang tidak mengerti, salah paham, khususnya orang yang tidak seiman, sehingga iman orang Kristen dijadikan bulan-bulanan, dijadikan ejekan Tuhan Yesus Kristus ini. Saya pernah pelayanan di daerah Nias, baik itu di Nias Utara maupun Nias Selatan. Anak SD loh, itu sudah berani mengejek. Anak SD loh, di Nias itu mayoritas kan Kristen. Anak SD sudah berani mengejek teman-temannya yang Kristen loh ya. Katanya, manusia kok disembah. Yo, ini saya banget dulu juga begitu saya. Manusia kok disembah. Tuhan kok ngantuk, Tuhan kok tidur, Tuhan kok makan, Tuhan kok lelah, Tuhan kok berdoa. Siapa lagi yang diajak doa ini? Kalau dia Tuhan, kenapa Yesus itu berdoa kepada Tuhan? Tuhan yang mana lagi yang dia doakan itu? Ingat, konteksnya ada 2 tabiat, ada 2 natur, ada 2 esensi, ada 2 hakikat. Hakikat kemanusiaannya dan hakikat keilahiannya. Jikalau dalam konteks posisinya dia sebagai manusia, maka dia sebagai manusia biasa bisa berdoa. Dia pun juga berdoa, berseru, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena konteksnya dia sebagai manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia dalam inkarnasi menjadi manusia, bukan manusia yang ateis, bukan manusia yang tidak percaya sama Tuhan, tapi benar-benar dia manusia yang percaya sama Tuhan. Oleh sebab itu, dalam konteks hakikat esensinya atau wujud kemanusiaannya, dia tetap berdoa sama Tuhan. Nah, dengan demikianlah orang kalau salah paham, maka sering timbul kontradiksi, timbul kesalahpahaman, bahkan sering ngecek, sering menolak. Ini bukan orang yang tidak seiman aja. Orang yang mengklaim, mengaku, mempercayai Yesus itu Tuhan pun juga membuat olok-olokan antara Tuhan di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya, coba dibantu. Nah, di sini ada buku yang namanya Marcionisme. Buku ini saya jawab sekitar tahun 2015. Nah, Marcionisme ini adalah di mana dia seorang uskup dari Yunani, berasal dari Asia Kecil. Asia Kecil itu sekarang Turki ya, ya Pak dia, Turki ya, di Sinope. Dia tinggal di Sinope dan terkenal di abad-abad awal mula. Pengajaran Marcionisme ini radikal, vokal, bahkan di Indonesia sendiri menghujat Tuhan yang ada di perjanjian lama, bahkan mengolok, mengecek-ecek. Tuhan di perjanjian lama itu haus darah, Tuhan di perjanjian lama itu pembunuh, Tuhan di perjanjian lama itu bejat, Tuhan di perjanjian lama itu jahat. Dan saya sering kali diskusi dengan orang-orang ini. Dia menghujat habis-habisan Tuhan di perjanjian lama. Bahkan dia mengatakan Yahweh atau Yehova atau Allah di perjanjian lama itu adalah iblis yang menjelma Tuhan. Itu luar biasa. Pernah baca buku kayak begini? Pernah mendengar pengajaran kayak gini? Marcionisme, itu ajaran Marcionis. Banyak. Dan ini pengajarannya beredar di daerah Pati, Bu. Pati, Grobogan, Demak, Kudus, Jeporo, dan Klaten. Banyak. Karena waktu itu pun saya juga sering komunikasi dengan mereka. Dia belajar Islamologi kepada kami di tempat kami. Waktu itu belum menunjukkan identitasnya kalau dia itu aliran Marcionisme. Baru-baru di sekitar tahun belasan, antara 10 ke atas, dia menunjukkan identitas dirinya bahwa dia adalah Marcionisme. Penulis buku Marcionisme ini mengklaim dirinya orang Kristen sejati. Bahkan dirinya mengklaim pengikut Kristus sejati, murid Tuhan Yesus Kristus sejati. Apa benar dia murid Tuhan Yesus Kristus sejati? Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 15 mengatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Kamu akan melakukan segala perintahku. Perintahnya apa?
Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh salah seorang Tuhan atau guru di situ dalam Matius 22 ayat 37, 26, 36, 37. Guru, hukum manakah yang terutama dan yang utama di dalam hukum Taurat? Yesus jawab apa? Di dalam Ulangan 6 ayat 5 mengatakan apa? Wa ahatta et Yahwe Elohika bekal lebabeka ubekal nafsika ubekal miudika. Kasihlah Yahweh bekal lebabdika, artinya dengan segenap hatimu, ubekal nafsika dengan segenap jiwamu, nafsika nefes, dari kata nefes, ubekal miudika dengan segenap kekuatanmu, medik kekuatanmu. Jadi dengan demikian hukum yang terutama dan yang utama, yaitu hukum yang paling tinggi, di atas hukum itu tidak ada lagi, yaitu hukum mengasihi Tuhan. Dan hukum berikutnya baru mengasihi manusia. Sekarang cross check, dia menghujat Tuhan, padahal Yesus menyuruh untuk mengasihi Tuhan di perjanjian lama. Kenapa murid Marcion ingin menghujat habis-habisan? Apa benar itu ajaran Tuhan Yesus Kristus? No. Nah, dengan demikian dia tidak sesuai dengan klaimnya kalau dia mengaku dirinya orang Kristen sejati, murid Tuhan Yesus Kristus sejati. Tapi itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, pasal 11 ayat 4. Kamu diam saja apabila ada seorang yang datang mengajarkan Yesus yang lain. Jadi itulah yang diimani, dipercaya oleh Marcionisme, yaitu Yesus yang lain. Karena Yesus yang lain itu adalah Yesus palsu, sehingga dia mengajarkan dan menghujat Tuhan di dalam perjanjian lama. Di samping itu ada paradok lagi. Oke. Nah, di sini mungkin sudah sering ya membaca buku model kayak gini. Menara Pengawal, yaitu bukunya Saksi Yehova. Kita sudah tahulah pengajaran Saksi Yehova, benar-benar menolak, menyangkal, tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Karena apa? Satu-satunya Tuhan buat mereka adalah Yahweh, Yehova. Padahal Yesus itu adalah Yahweh sendiri loh. Oke, saya sedikit pelan-pelan. Pada waktu Yesus menjelaskan pernyataan perbedaan antara manusia biasa dengan dirinya, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Oleh karena itu tadi aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Kamu akan mati dalam dosamu. Pertanyaan saya, yang dimaksud Dia ini Dia siapa? Sehingga nggak percaya sama Dia aja, dia akan mati dalam dosamu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dengan kata lain, kamu akan binasa. Kamu tidak akan selamat jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia. Dijelaskan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-27. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus berbicara dengan mereka tentang Bapa. Nah, kita cross check. Yang disebut Bapa ini siapa? Di dalam perjanjian lama. Yesaya 6:4 ayat yang ke-8 mengatakan apa? Tetapi sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Di situ menggunakan kata Tuhan huruf besar semuanya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tetapi ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Jadi yang disebut Bapa itu Tuhan huruf besar semua. Itu teks aslinya Yod Hai Wau Hai, Yahweh atau Yehova. Terserah vokalisasi ucapannya bagaimanapun juga. Tetapi yang jelas yang disebut Bapa, sering Yesus mengatakan Bapa, itu yang dimaksud Tuhan huruf besar semua itu. Yod Hai Wau Hai, sering mengatakan Bapa. Dan satu yang signifikan sekali, yang sangat krusial sekali, Yesus mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Jadi Yesus dan Yahweh itu sebenarnya satu pribadi. Nah, dari sinilah saya angkat tema ini supaya tahu nanti masuk ke dalam perjanjian lama. Kenapa di dalam perjanjian lama ini tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, padahal dia belum ada secara ini. Tapi dia menampakkan dalam konteks teopani, menampakkan wujud dalam bentuk fisik gitu ya.
tapi bukan inkarnasi. Inkarnasinya menggenapi seluruh apa yang dijanjikan, seluruh apa yang direncanakan, dan seluruh apa yang dinubuatkan. Itulah yang dilakukan dalam konteks inkarnasi. Sebelum inkarnasi, dia adalah teofani dulu, menampakkan diri dalam wujud yang bisa dilihat oleh mata, tetapi dalam bentuk rancangan, menjelaskan, mengungkapkan, menyatakan bahwa dia nanti akan datang menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu dalam perjanjian lama kita katakan Anochi Anochi Yahweh. Wa enmidal adoi Moshe, artinya akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Oleh sebab itu, kalau kita tadi krocekan, jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, maksudnya aku ini adalah Bapak itu adalah Yahweh, kamu akan binasa dalam dosamu, kamu tidak akan selamat. Oleh sebab itu, baik saksi Yehova maupun marsionisme sama-samanya tidak mengakui Yesus itu Tuhan yang sempurna, Tuhan yang full, artinya Tuhan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Marsionisme mengakui Yesus di dalam perjanjian baru, tetapi saksi Yehova tidak mau mengakui Yesus di dalam perjanjian baru. Itulah. Nah, oke, sekarang next. Yuk, kita kupas. Sebentar. Jangan dulu. 4 dasar teologis mengapa Tuhan datang menampakkan diri dalam wujud manusia. Yang pertama, Tuhan yang datang menampakkan diri dalam wujud manusia adalah Tuhan yang Esa. Perhatikan di sini huruf besar semua, Tuhan yang Esa. Dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan apa? Shema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Echad. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu adalah Esa, huruf besar semuanya. Nah, dan Tuhan yang Esa atau Yahweh yang Esa itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh sebab itu Yesus perintah baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Benar begitu ya Bu Yati ya. Kalau baptis nggak boleh ya, dalam nama Marsudi nggak boleh ya. Nggak boleh, nggak akan bisa menyelamatkan nama Marsudi. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi nanti kalau kamu belajar sungguh-sungguh menghayati, meneliti di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 itu dibaptis dalam nama Yesus Kristus ya. Yang benar yang mana? Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau di dalam nama Yesus Kristus? Dua-duanya benar. Karena nama Yesus itu adalah nama Yahweh juga, Yahweh Shua, artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi tiga-tiganya ini namanya Yahweh. Baik Bapa, Yesaya 64 ayat yang ke-8 tadi. Tetapi sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Jadi Bapa itu pun juga bisa dipanggil dengan sebutan nama Yahweh. Dan firman ini pun juga disebut firman Yahweh atau Dafar Yahweh di dalam Kejadian 15 ayat 1. Dan Roh Kudus pun juga disebut Roh Yahweh. Yesaya 11 ayat yang kedua. Itu Roh Yahweh ada padaku, itu digenapi Yesus pada waktu masuk dalam sinagog. Yang selanjutnya, manusia tidak dapat melihat Tuhan yang Esa dalam esensi yang sebenarnya. Esensi itu hakikatnya. Hakikatnya itu keberadaan yang sesungguhnya. Nggak akan bisa melihat, nggak akan bisa dilihat. Sebab manusia pasti mati jika melihat esensi Tuhan yang sebenarnya. Manusia kalau benar-benar melihat Tuhan apa adanya, secara kemuliaan yang penuh, itu nggak akan bisa, mati. Di dalam Keluaran 33 ayat 20 mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang bisa datang melihat wajahku, sebab engkau akan mati jika engkau melihat wajahku. Mati. Inilah berbahayanya. Inilah yang menjadi problem Tuhan itu sendiri. Di sisi lain Tuhan ingin berkomunikasi, ingin relasi, ingin interaksi dengan manusia, tapi dia tidak bisa dilihat secara kasat mata, tidak bisa dilihat dengan manusia biasa. Ini problem. Bagaimana solusinya? Yuk selanjutnya, next. Nah ini solusinya. Supaya manusia tetap hidup melihat Tuhan, maka Tuhan datang menampakkan diri dalam wujud manusia. Itulah yang disebut Yesus Kristus. Kalau Yesus menampakkan diri dalam wujud esensi yang sebenarnya, mati saudara. Bukan main-main. Karena dia menampakkan diri dalam wujud manusia, maka manusia biasa pun juga bisa melihat. Dekat pun juga nggak apa-apa, karena dia
sudah melepaskan kemuliaan yang full itu. Oke, selanjutnya ini masih prolog ya, masih. Nah, ya terus kok hilang ya? Nah, sebenarnya tadi sebentar ya. Sekarang saya mau tanya, tujuannya apa Tuhan Yesus datang menampakkan diri dalam wujud manusia itu? Tujuannya tidak lain tidak bukan yang pertama ingin menyelamatkan manusia. Benar begitu ya Pak Di ya? Benar ya, ingin menyelamatkan manusia, bukan ingin menyelamatkan monyet loh ya. Ya. Tapi apakah hanya sebatas itu? Halo Januar, gimana? Kira-kira hanya menyelamatkan begitu saja? Oh, saya dulu di Islam masuk neraka, tak selamatkan masuk ke surga. Apakah hanya itu? Habis itu sudah selesai perkara? No, bukan itu. Tetapi inti hakikatnya Tuhan datang menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib. Itu tujuannya untuk memulihkan, untuk mengembalikan hakikat manusia, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar artinya itu dalam bahasa Ibrani itu saling itu artinya salinan. Segambar artinya manusia itu sebenarnya salinan Tuhan, tindesan atau kopian. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah roh, manusia roh yang memiliki jiwa tapi tinggal di dalam tubuh. Manusia roh memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Jiwa itu termasuk keinginan, kemauan, kehendak, pikiran, itu jiwa. Manusia itu memiliki kehendak, kemauan, keinginan yang tinggal di dalam tubuh. Kalau saudara hanya sekedar roh, nggak bisa menggerakkan atau dilihat di sini. Yang datang di sini adalah rohmu, jiwamu, juga tubuhmu. Itulah manusia yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan tujuannya datang ke dunia menjadi manusia itu untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan, mengembalikan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Siapakah manusia yang segambar dan serupa manusia? Yaitu Yesus Kristus. Maunya begitu loh tujuannya. Manusia ini mau diubah karakter, sifat, tabiatnya untuk seperti semula, yaitu manusia yang taat, yang nurut, yang patuh. Gitu. Oke, selanjutnya ini. Nah, sekarang sih pernyataannya. Sebelum Abraham ada, Yesus telah ada. Asher haya, itu bahasa Ibrani. Yesua berkata, ini saya menggunakan Alkitab saya ya, nggak apa-apa ya, bisa ditangkap loh ya, bisa ya. Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepada sebelum Abraham ada, aku ada. Sebelum Abraham ada, aku ada. Tadi saya sudah katakan bahwa antara durasi jarak kelahiran Yesus di muka bumi dengan Abraham itu 2000 tahun. Tapi sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Ini menyatakan eksistensi dirinya, artinya keberadaan dirinya sebagai sang pencipta. Dia sudah ada dulu sebelum Abraham ada. Jadi dengan demikian Yesus itu pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bisa pelan-pelan bisa dipahami ya. Ini soalnya pun juga saya baru belajar. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Sebelum Abraham ada, aku ada. Ini konteksnya beradu argumentasi dengan orang Yahudi, khususnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia bangga sekali memiliki leluhur Abraham, bapak moyangnya. Dia bangga sekali Abraham itu adalah nenek moyangnya. Dia bangga sekali mewarisi warisannya Abraham. Tetapi sifat karakternya orang Yahudi, khususnya golongan Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi ini sangat benci sekali dengan Yesus. Oleh sebab itu dia mengatakan kepada orang Farisi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kalau kamu menghormati Abraham, tentu kamu harus menghormati aku. Karena Abraham ini dalam arti kata letterleknya, sebelum Abraham ada, aku ada. Ini ego emi, artinya aku ada. Ada tanpa yang ada mengadakan. Itu ego emi. Abraham itu aku yang menciptakan. Bahkan sebelum segala sesuatu alam semesta ini ada, aku telah ada. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau kamu menghormati, menghargai, menjunjung Abraham, tentunya kamu harus menghargai, menghormati aku. Karena Abraham ini aku yang menciptakan. Itu maksudnya. Yuk selanjutnya sekarang. Yang kedua, Musa telah
ini kok langsung ya? Ayat-ayatnya kok langsung ini? Coba di ini. Jauh-jauh sebelumnya. Terus ke awal aja. Kembali lagi, ini kok langsung ya? Ya terus. Ada yang salah. Next terus ya next. Kok langsung ini ya? Hilang apa? Begitu. Coba Mel, kamu Mel yang ini Mel. Punyanya Bapak yang ini. Kembalikan ke flash disk yang biasa aja. Ambil flash disk yang biasa. Soalnya ini ada perubahan, kayaknya hilang nih. Mohon maaf ya, ini soalnya hilang. Coba. Jangan di copy, langsung di situ aja supaya nanti nggak hilang. Oke, tunggu sebentar ya. Soalnya ada yang hilang. Karena ini harus melihat konteksnya dulu. Kenapa tiba-tiba Yesus itu bisa berubah, menyatakan dirinya kepada Abraham? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Benar nggak bahwa yang menemui Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yesus? Itu mau saya sebenarnya. Mengenal dua. Ya, mengenal dua ya. Banyak yang hilang. Oke, terus ya. Langsung ya, terus. Oke. Ya, next sekarang ya. Oh, warnanya kuning gak kelihatan. Ya, next terus, next. Oke, ya, next terus. Bisa nggak? Nah, ini baru ini tuh. Ayo langsung terus. Udah, ini udah. Next lagi. Bisa. Macet ya. Next lagi. Kok hilang ya? Ada banyak ya itu punya sesinya. Langsung ini. Oke ya, oke, ini aja yang pertama. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Yang kedua, Musa telah menulis tentang aku ya, ini. Musa telah menulis tentang aku. Jika kamu percaya kepada Musa, maka kamu juga percaya kepadaku. Mengapa? Sebab Musa telah menulis tentang aku. Yohanes 5 ayat 46. Coba sekarang renungkan. Musa telah menulis tentang aku, tentang Yesus. Apanya yang ditulis? Segala sesuatu yang didengar oleh Musa pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, itu telah ditulisnya. Jadi apa yang didengar oleh Musa, apa yang telah dilihat oleh Musa, apa yang diketahui oleh Musa, itulah yang ditulis oleh Musa, Apa yang diketahui tentang Yesus itu ditulis oleh Musa. Oleh sebab itu kalau ada pertanyaan, loh, yang menulis di dalam Perjanjian Lama, khususnya Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Ulangan, Bilangan, itu kan Musa. Nah, Musa kan jauh. Bagaimana dia bisa mengetahui Abraham bisa mengetahui Nuh, bisa mengetahui Adam di Taman Eden kalau dia baru lahir? Nah, karena dia diceritakan atau dikasih tahu oleh Yesus. Oleh sebab itu, begitu dia mendengar apa yang diceritakan oleh Yesus kepada Musa, maka Musa itu menulis sehingga dia tahu persis apa yang dilakukan oleh Abraham, apa yang dilakukan oleh Nuh, apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang dilakukan, semuanya dia tahu. Nah, inilah Musa menulis tentang aku, termasuk Musa menulis tentang Yesus di Taman Eden berbicara dengan Adam dan Hawa.
Yuk selanjutnya sekarang. Yang ketiga. Nah, Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini ayatnya. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir. Wahyu 22 ayat 13. Coba perhatikan. Yesus adalah Alfa dan Omega. Kalau bahasa ini kan huruf abjad, A dan Z. Kalau bahasa Arabnya Alef dan Ya, atau Alef dan Iya. Nah, di dalam ini Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Jadi segala sesuatu yang awal, dia yang mengawali, dia yang paling awal. Dan segala sesuatu yang akhir, dia yang paling terakhir. Itu adalah Yesus. Dengan kata lain, dia adalah pribadi yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Pribadi siapa yang tidak awalnya, tidak ada akhirnya? Itu pribadi Sang Pencipta. Oke, nah sekarang perbandingkan dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan, beginilah Yahweh Raja Israel penebusnya. Yahweh Sebaot berfirman. Sebaot itu artinya semesta alam ya. Berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Selain aku tidak ada Elohim. Yesaya 44 ayat 6. Coba perhatikan. Di sini dikatakan yang awal dan yang akhir itu adalah Yahweh. Tapi di sini dikatakan yang awal dan yang akhir itu adalah Yesus. Next, selanjutnya kesimpulannya di sini. Nah, perhatikan. Dalam Yesaya 44 ayat 6, yang awal dan yang akhir Raja Israel dan penebusnya adalah Yahweh. Selain Yahweh tidak ada Elohim. Selain Yahweh tidak ada Tuhan. Maksudnya begitu. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengatakan apa? Di dalam Wahyu 22 ayat 13 ini, menyatakan dirinya adalah yang awal dan yang akhir. Dengan demikian kesimpulannya, jadi Yesus atau Yeshua adalah Yahweh Elohim Raja Israel dan penebusnya. Loh, kok bisa dari Yesus kok berubah menjadi dari Yahweh kok berubah menjadi Yesus? Bagaimana ini? Yesus itu bahasa aslinya itu Yeshua dalam Aramik. Yeshua itu dia yang menyelamatkan. Tapi aslinya bahasa Ibrani Yahshua. Dalam ucapan Ibrani Yeshua, karena pada waktu Yesus lahir itu menggunakan bahasa Aramik, maka disebut Yeshua, dia yang menyelamatkan. Maka Yahweh sebelum menyelamatkan ini belum disebut Yahweh menyelamatkan, masih dalam bentuk rancangan, nubuatan, dan dalam bentuk perencanaan. Maka begitu lahir menjadi wujud manusia, benar-benar dia melakukan karya penyelamatan, maka namanya menjadi Yeshua atau Yahshua, Yahweh menyelamatkan. Sedikit pelan-pelan bisa ya. Jadi perubahannya bahwa Yesus itu nama aslinya di dalam Perjanjian Lama itu Yod He Waw Hai ini, yang tidak boleh disebut dengan sembarangan, diucapkan dengan sembarangan. Ini karena hakikat kemuliaannya luar biasa, nggak boleh orang sembarangan mengucapkan. Makanya begitu Nuzul turun datang berinkarnasi menjadi manusia melakukan karya penyelamatan, maka dia disebut Yahweh menyelamatkan. Kita sebut dengan nama Yesus. Itu artinya kalau saudara menyebut nama Yesus itu artinya nama Yahweh menyelamatkan. Jadi pelan-pelan bisa ya. Oke, next selanjutnya sekarang. Nah, Yahweh adalah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Next lanjut. Nah, di sini ayatnya. Ketika Yahweh melihat bahwa Musa mendekat untuk memeriksa dari tengah-tengah semak belukar itu, Elohim memanggil Musa. Musa, Musa, jawabnya, ya ini aku. Elohim berkata, jangan mendekat, tanggalkanlah kasutmu karena tempat kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Inilah latar belakang mengapa orang beribadah masuk ke tempat bait suci itu harus ditinggalkan sendalnya atau tampaknya atau sepatunya. Karena tempat di mana ada kehadiran Tuhan itu tempat yang kudus. Tetapi implementasi dalam arti kata rohaninya itu di dalam hati kita ada Tuhan yang bertata, ada Tuhan yang hadir. Oleh sebab itu pijakan kita, jalan hidup kita tanggalkan. Jangan bawa terus kesombonganmu, keangkuhanmu, kepintaranmu, kepandaianmu, derajat pangkat, nggak boleh menghadap Tuhan membawa itu. Lepaskan semua. Itu pijakan dasar dalam perjalanan hidup seseorang, harus tinggalkan semuanya. Nggak berlaku di hadapan Tuhan, suruh meninggalkan semuanya. Nah, disitulah dikatakan, dan lagi katanya, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Musa menyembunyikan wajahnya sebab ia takut memandang
Elohim. Keluaran 3 ayat 4 sampai 6. Yuk selanjutnya kita lihat ayat berikutnya menjelaskan siapa namanya. Konteksnya ini kan Musa pada waktu itu kan menggembalakan kambing orang tuanya yaitu Yitro di padang belantara, melihat fenomena yang luar biasa bahwa padang belantara itu terbakar, tetapi padang belantara yaitu semak belukar itu tidak terbakar. Dia terkejut, kok nggak bisa terbakar? Ada apa? Begitu datang ada suara, Musa, Musa, jangan mendekat. Tempat yang kamu dekati itu adalah kudus. Tanggalkan semua, tanggalkan kasutmu. Nah, dari situlah dia dialog, dia diskusi, dia interaksi dengan Elohim yang ada di semak belukar. Di mana Musa pada waktu itu diperintahkan, dia mendapat mandat untuk pergi ke Mesir menghadap Raja Firaun untuk membawa keluar orang-orang Israel. Nah, pada waktu itu Musa beralasan, nanti kalau aku ditanya orang-orang Israel yang ada di Mesir, siapa nama Elohim leluhurku, siapa nama Tuhan leluhurku itu namanya? Dia menjawab di ayat ini. Tuhan menjawab di ayat ini dengan menyatakan ekstensinya, yaitu keberadaannya. Aku ada yang aku ada. Firman-Nya Elohim kepada Musa. Aku ada yang aku ada. Esher ahye esher. Ehye esher ehye. Kalau di situ aku adalah aku, enggak apa-apa. Artinya sama saja. Kata per kata, aku ada yang aku ada. Asher ehye asher. Ahye itu aku ada, asher itu yang aku ada. Aku ada yang aku ada. Artinya segala sesuatu yang ada ini aku yang mengadakan. Itulah sang pencipta alam semesta. Jadi nanti kalau ditanya oleh orang Mesir, jelaskan ekstensiku. Aku ada yang aku ada. Artinya akulah sang pencipta. Tapi bukan ini namanya. Tapi ada kelanjutannya. Karena masih berkata lagi, ayo lanjut. Waduh, nggak ada bahasa Ibrani-nya. Ini sebenarnya bahasa Ibrani ya. Di sini kan. Di sini Wayomer ot el Moshe, artinya dan berfirman lagi kepada Musa, Wayomer ot el Moshe. Katakanlah demikian kepada Bani Israel. Kotomar el Bani Israel. Katakanlah kepada Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Yahweh Elohim Avot Takem, bahasa aslinya. Yahweh Elohim Avot Takem leluhurmu, Avot Buyut kalau orang Jawa bilang begitu ya. Ya begitu Bu Yati ya kalau orang Jawa Buyut gitu ya. Nah, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku selahani alaihem, telah mengutus aku kepadamu. Dan itulah di sini masih kelanjutannya. Enggak kelihatan. Dan itulah namaku untuk selama-lamanya. Sesemila olam besi sikri ledodor bahasa Ibrani. Itulah namaku. Namaku siapa? Yahweh, kembali di sini. Itulah namaku. Nanti kalau ditanya orang Israel, siapa nama Elohim sesembahnya leluhur kami itu? Namaku adalah Yahweh, sesembahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi namanya disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu Yahweh. Kalau di situ ditulis Tuhan. Tuhan itu adalah generic name, nama umum, panggilan umum. Tetapi kalau Yahweh itu proper name, nama pribadi. Nama saya Marsudi. Tapi kalau dipanggil Bapak bisa juga. Tapi Bapak ini kan banyak. Bisa Pak Buyo, bisa Pak Edi, dan bisa bapak-bapak yang lain. Itu nama umum. Jadi nama diri yang asli itu adalah Yahweh. Oke, next sekarang lanjut. Nah, dan lagi katanya, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Ini kembali lagi ke ayat ini. Musa menyembunyikan wajahnya sebab ia takut memandang Elohim. Keluaran 3 ayat 6 tadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Musa takut memandang Elohim? Tadi Keluaran 3 ayat 20. Yuk next selanjutnya. Ini jawabannya. Next. Nah. Jadi Musa telah memandang Elohim Abraham, Ishak dan Yakub yang bernama Yahweh, tetapi Musa takut memandangnya, takut memandang Yahweh, karena ini kemuliaannya nggak sembarangan orang, bisa mati melihat ini. Yuk selanjutnya jawabannya. Nah, karena tidak ada seorang pun yang memandang Elohim tetap hidup ini. Lagi firman-Nya, engkau tidak dapat melihat wajahku, hadiratku, kemuliaanku, karena tidak seorang pun tahan memandangku dan tetap hidup. Keluaran 3 ayat 20. Ini sama paralelnya dengan Tuhan Yesus berbicara begini. Ya selanjutnya. Nah ini omongannya Tuhan Yesus. Pembicaraan Tuhan Yesus kepada muridnya. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim, hanya putra tunggal, hanya anak tunggal yang ada di dekapan, yang ada di dalam pangkuan Bapa. Dialah yang telah menyatakannya.
tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan, tetapi hanya anak yang ada di dalam pangkuan Bapa, maksudnya ada di dalam hadiratnya Bapa, yang ada di dalam hakikatnya Bapa, yang ada di dalam kemuliaan Bapa. Itulah yang menyatakannya. Jadi yang menyatakan Abraham, Ishak dan Yakub, nanti yang menjumpai Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Bapa, tapi Yesus Sang Firman. Yuk selanjutnya sekarang kita lihat. Dialah satu-satunya yang mempunyai kekekalan, yaitu Bapa tadi, yang mendiami terang tak terhampiri, yang tidak pernah seorang pun melihatnya, bahkan tidak pernah sanggup untuk melihatnya. Bagi Dialah hormat dan kuasa selamanya. Amin. 1 Timotius 6 ayat 16. Di sini dikatakan yang tidak pernah seorang pun melihatnya, bahkan tidak pernah sanggup untuk melihatnya. Orang Jawa sering bilang demikian. Gusti tan kena kinaya apa? Yen adoh tanpa wangunan, yen cedhak tanpa singgulan. Ora lanang, ora wadon, lan ora katon. Yakin aku tahu itu semuanya. Gusti tan kena kinaya apa? Artinya Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa dibayangkan, Tuhan tidak bisa digambarkan. Oleh sebab itu jangan membayangkan, menggambarkan Tuhan itu seperti apa, seperti manusia bentuknya begini-begini, tidak boleh. Itulah Keluaran 20 ayat yang keempat mengatakan apa? Jangan membuat bagimu patung, bahasa Ibrani-nya lo ta'asil leha fesel, artinya jangan membuat bagimu gambar. Artinya nggak boleh kamu menggambarkan Tuhan itu seperti ini, nggak boleh dibayangkan, karena itu nggak bisa dilihat oleh manusia. Maka Tuhan datang dalam wujud manusia supaya manusia itu bisa melihat Tuhan dalam wujud fisik. Nah di sini lah Gusti tan kena kinaya ngapa, artinya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa diceritakan dengan apa saja. Itu bahasa ininya. Yang adoh tanpa wangunan, artinya kalau jauh tanpa batas. Yang cedhak kalau dekat tidak bisa disentuh, tanpa disentuh. Orang lanang, orang wadon, juga orang katon. Artinya bukan laki-laki, bukan perempuan, dan dia tidak bisa dilihat. Bagaimana bisa menjelaskan kalau dilihat saja nggak bisa? Nah itu maksudnya. Yuk selanjutnya sekarang. Nah, tetapi Yakub telah melihat Elohim secara langsung. Paradok kan? Tadi katanya nggak bisa dilihat. Bahkan tidak ada orang yang bisa melihat dia. Mati kalau melihat. Tetapi ini Yakub menamai dan Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya aku telah melihat Elohim secara langsung, face to face, muka dengan muka, itu maksudnya. Namun aku diluputkan dari kematian. Dia melihat wujud hakikat keberadaannya secara langsung, tapi dia nggak mati. Ini bagaimana solusinya? Bagaimana pengertiannya? Katanya tadi Yesus ngomong, nggak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Tetapi di sini Yakub bisa melihat Tuhan. Dan dia nggak mati loh ya. Karena yang dimaksud tadi adalah kemuliaan Bapa. Tetapi yang nampak ini adalah Yesus tadi. Di Yohanes 1 ayat yang ke-18 tadi. Tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Tetapi anak yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang menyatakan kepada Yakub ini adalah Yesus. Ya. Oke, selanjutnya sekarang. Tidak ada seorang pun pernah melihat Elohim, hanya putra tunggal yang ada di dekapan Bapa. Dialah yang telah menyatakannya. Ini loh, yang menyatakan kepada Yakub itu adalah Yesus dalam bentuk teofani tadi, dalam bentuk penampakan wujud fisik. Yuk selanjutnya sekarang, cepat. Nah, jadi Elohim yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dalam wujud manusia adalah Yahweh Sang Firman bernama Yeshua, bernama Yesus. Benar kan? Yesus itu adalah Sang Firman. Firman telah menjadi manusia. Itulah yang dilihat oleh Musa. Itulah yang dilihat oleh Yakub. Itulah yang dilihat oleh Abraham nanti di situ. Itulah yang dilihat oleh Adam pada waktu di Taman Eden, yaitu Sang Firman yang berteofani, artinya menampakkan diri dalam wujud fisik. Ya selanjutnya sekarang Yahweh atau Yesus menampakkan diri kepada Abraham, pada Abraham, Ishak dan Yakub. Yuk selanjutnya. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Dan namaku Yahweh. Garis bawahi, namaku Yahweh. El Shaddai ini adalah namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Artinya sudah dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Yuk selanjutnya sekarang. 1.
Yahweh atau Yesus menampakkan diri kepada Abraham di antara pohon-pohon terpanting di Mamre. Kalau di situ terpanting ya. Yuk ayatnya dimunculkan. Yahweh menampakkan diri kepada Abraham di antara pohon-pohon terpanting di Mamre. Waktu itu panas terik dan Abraham sedang duduk di pintu kemah. Kejadian 18 ayat 1. Nanti kalau saudara baca selanjutnya, di situ nanti Abraham melihat 3 orang ada di antara pohon-pohon itu. Nah, salah satu nama orang itu adalah Yahweh. Kok tahu? Dia belum mengenalkan namanya Yahweh, tapi Abraham sudah tahu salah satu orang yang dilihat itu adalah Yahweh. Dari mana dia tahu? Karena dia sudah akrab, sering berjumpa, sering bertemu, sering melihat bahwa dia itu adalah Yahweh. Di dalam Kejadian 12, 13, 14, 15, 16, 17 itu sudah sering kali mengatakan bahwa dirinya adalah Yahweh. Dengan demikian, walaupun toh enggak memperkenalkan aku ini Yahweh, ya sudah tahu. Kalau Bu Yati datang ke rumah saya, ya saya enggak tanya lagi itu Bu Yati atau bukan, pasti tahu. Pak Buyung datang ke rumah saya, ya saya enggak akan tanya, pasti itu tahu saya itu Pak Buyung. Demikian pun juga Abraham, biarpun dia tidak memperkenalkan diri namanya Yahweh, tapi Abraham sudah tahu bahwa yang datang menampakkan diri itu adalah Yahweh Yeshua, artinya Yesus dalam bentuk teofani. Ya. Dan di situ nanti dikasih makan daging loh ya, benar-benar makan itu. Loh kok bisa? Ya bisa aja. Kenapa nggak bisa? Tuhan bisa melakukan apa saja dalam bentuk fisik, dia bisa makan. Yuk selanjutnya sekarang. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai, teladanilah aku." Nah, ini loh. Kalau dia hanya bentuk roh, ini nggak bisa diteladani. Teladanilah aku dan jadilah sempurna. Aku akan mengikat perjanjian antara aku dengan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Aku akan mengikat perjanjian. Jadi pada waktu itulah Yahweh dengan Abraham itu mengikat perjanjian antara aku dengan engkau. Yuk selanjutnya sekarang yang kedua. Yahweh atau Yesus menampakkan diri kepada Ishak di Berseba. Dari sana Ishak pergi menuju Berseba. Dari sana ini dari mana? Kalau saudara hati-hati dalam membaca Alkitab itu harus tahu konteksnya. Dari sana ini dari mana? Dia ada di Filistin, di daerah Raja Amalek, di daerah Gerar. Dan di daerah Gerar inilah dia menggali sumur. Di saat itulah dia menggali sumur, tetapi orang-orang Gerar ini sakit hati karena si Ishak ini kaya raya dan akhirnya dia bertengkar. Nah, pada waktu bertengkar inilah sumurnya dinamakan Esek. Sumur itu namanya dinamakan Esek. Kenapa dinamakan Esek? Karena di situ adanya pertengkaran. Nah, orang Indonesia mengatakan brengsek. Ya, dari Esek menjadi brengsek di Indonesia. Yuk selanjutnya sekarang. Nah, Elohim atau Yesus menampakkan diri lagi kepada Yakub. Dalam perjalanan Yakub dari Padan Aram, sekali lagi Elohim menampakkan diri kepadanya dan memberkatinya. Ini Kejadian 35 ayat 9. Lalu Yakub mendirikan sebuah tugu batu di tempat itu, tempat Elohim telah berfirman kepadanya. Ia menuangkan persembahan curahan dan juga minyak ke atasnya. Yakub menamai tempat itu Betel. Menamai apa namanya? Betel. Ini gereja apa? Betel. Singkatan dari apa? Betel. Bet itu rumah. El itu Elohim. Jadi rumah Elohim, rumah Tuhan. Ya. Jadi Betel itu kepanjangan dari Bet Elohim. Bet itu bisa rumah dan bisa keluarga. Jadi ini bisa keluarga Tuhan atau bisa rumah Tuhan. Jadi Anda nggak keliru, Anda nggak salah kalau masuk di dalam Betel, masuk ke dalam keluarganya Tuhan atau masuk ke rumah Tuhan. Karena orang yang datang dari rumah Tuhan itu diberkati. Baru haba beshem Adonai Yesus Masih. Diberkatilah orang yang datang dari rumah Tuhan. Ya, diberkati. Kalau Anda datang dari rumah Tuhan dan pergi dari rumah Tuhan itu diberkati. Oleh sebab itu di sini disebut Betel, rumah Tuhan. Karena dia melihat Tuhan hadir, Tuhan datang menampakkan dirinya kepada Yakub. Oleh sebab itu Abraham, Ishak, dan Yakub benar-benar melihat kehadiran Yesus dalam bentuk teofani, bukan inkarnasi ya, teofani, karena dia belum menjadi manusia dalam alamnya, tetapi dalam bentuk teofani, artinya menyatakan dirinya. Yuk, sekarang kesimpulannya. Lanjut. Nah, kesimpulannya. 1. Oke, pelan-pelan.
Yesus adalah pribadi yang awal dan yang akhir. Pribadi yang awal dan yang akhir itu siapa? Tuhan. Jadi kalau saksi Yehova nggak mau mengakui Yesus itu yang awal dan yang akhir, dia berarti nggak mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, Yesus adalah Yahweh Elohim yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam Keluaran 6 ayat 3 tadi. Ya, selanjutnya. Sekarang. Nah, Yahweh atau Yesus menampakkan diri kepada Abraham dan mengikat perjanjian dengan Abraham di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 2 dan 18 ayat 1. Ya, selanjutnya. Yahweh atau Yesus menampakkan diri kepada Ishak di Berseba, menyertai dan memberkati Ishak. Kejadian 26 ayat 23 sampai 24. Jadi kedatangan, kehadiran, penampakan itu enggak sekedar muncul kayak setan, kayak siluman, kayak jin itu aja. Penampakan tanpa berbuat apa. Tapi begitu Tuhan hadir, nampak, datang, itu pasti memberkati. Amin. Pasti memberkati. Walaupun toh Anda nggak bisa melihat secara fisik, tapi Anda percaya bahwa di sini ada Tuhan yang hadir, ada Tuhan yang datang memberkati saudara. Ya, selanjutnya. Yahweh Yesus menampakkan diri kepada Yakub dan memberkatinya. Lagi-lagi memberkatinya. Kejadian 35 ayat 9. Ya, selanjutnya. Nah, ini limaknya. Tujuan Yahweh atau Yesus menampakkan diri dalam wujud manusia supaya manusia bisa berkomunikasi secara langsung dan mengenal dirinya yang menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan itu bukan Dewa Wisnu, Dewa apa? Bukan, tapi Yesus Sang Firman, Yahweh itu yang menyelamatkan serta mengembalikan manusia dalam gambar dan rupa Elohim. Ayo kita pelan-pelan karakter, tabiat, sifat kita ubah, dibentuk kembali lagi seperti semula, yaitu segambar dan serupa Elohim, segambar dan serupa Yesus. Maksudnya begitu, karakter kita dibentuk, diubah supaya kita bisa spirit setidak-tidaknya memiliki kesamaan seperti karakter sifat daripada Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itu, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Raja. Mari kita bangkit berdiri. Kami undang tim musik di singer untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Ya, tampilkan lagunya. Kami memuja Yesus, kami puja. Kami puja
mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Yesus adalah juru selamat kami yang telah menyelamatkan kami dari api neraka masuk di dalam anugerah keselamatannya. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami telah mendengarkan paparan kebenaran firman bahwa Engkau hadir datang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kami percaya Tuhan, Engkau pun juga datang hadir menampakkan dirimu dalam hakikatmu yang maha kudus, yang maha mulia di tengah-tengah jemaat GBI AKB Taman Royal ini. Dan Engkau hadir datang bukan hanya sekedar menampakkan dirimu saja, tetapi Engkau memberkati, mengurapi, menyertai, melindungi jemaatmu GBI AKB Taman Royal ini. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini ada di tengah-tengah kami. Engkau berdiri di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami mengurapi dan memberkati jemaatmu GBI AKB Taman Royal ini. Kami berdoa khususnya buat Bapak Andy Tuhan, dimanapun beliau saat ini Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau selalu mengurapi, memberkati, hadir di tengah-tengah kehidupannya, hadir di tengah-tengah pelayanannya, hadir di tengah-tengah rumah tangganya, dan Engkau hadir untuk mengurapi dan memberkati Bapak Andy Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau juga mengurapi, memberkati khususnya Ibu Yati Tuhan, yang Engkau percayakan untuk melayani pekerjaanmu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati Ibu Yati ini Tuhan. Engkau senantiasa melihat isi hatinya Ibu Yati ini, merindukan untuk senantiasa hidup melayani pekerjaanmu, menggunakan namamu di dalam hidupnya. Urapi berkati di dalam hidupnya, kesehatannya, urapi berkati Tuhan, anaknya, menantunya maupun cucunya, dimanapun saat ini berada. Tuhan selalu hadir, mengurapi dan memberkati. Demikian pun juga untuk hamba-hambamu yang ambil bagian pelayanan di hari ini, baik itu WLC, ngerti musik, maupun media tayang, sound system, pendoa syafaat, bahkan asyar. Tuhan mengurapi, memberkati pelayanan mereka, karena mereka anak-anakmu yang senantiasa melayani pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Urapi berkati jemaatmu GBI AKB Taman Royal ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, baik itu di dalam rumah tangganya, usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Dimanapun jemaatmu berada, Engkau selalu hadir, mengurapi dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang telah menerima berkat. Bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk, kami kembalikan. Terima kasih buat Pak Pendeta yang telah menyampaikan pengajaran dengan firman Tuhan. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus ya Pak. Amin. Oke, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Untuk yang bertugas, saya untuk maju ke depan.
saya kasih Tuhan. Hari ini diberkati oleh Tuhan. Ya, di mana Tuhan hadir, di situ Tuhan menyediakan berkat buat kita. Oleh sebab itu, hadirkanlah Tuhan baik di dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan. Kuasa Tuhan bekerja dan kita diberkati. Terima kasih Pak Marsudi, hambanya yang sudah memberkati jemaat GBI Taman Royal. Biarlah Bapak dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya mungkin ada jemaat yang baru pertama kali datang hari ini. Kalau ada, boleh angkat tangan. Jemaat yang setia, amin. Kita semua jemaat yang setia, ya. Pengumuman ibadah hari minggu depan seperti biasa. Minggu besok minggu 5 masih ibadah seperti biasa jam 10 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terus setia untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Karena kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan juga setia untuk memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang selalu hadir di dalam kehidupan setiap kami. Dan di mana Engkau hadir, di situ Engkau juga menyediakan berkat buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu biarlah itu juga boleh mengubahkan kehidupan kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, hidup kami akan terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kepada kami untuk jemaat-Mu, untuk setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan, setia untuk berdoa, setia untuk baca firman Tuhan, setia untuk beribadah kepada Tuhan, supaya iman kami terus bertumbuh, iman kami terus semakin kuat, dan kami tidak mudah digoyahkan oleh apapun, Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus yang akan berbicara di dalam setiap hati kami, supaya firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, Tuhan. Tetapi firman-Mu boleh tertanam di dalam hati pikiran kami, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh semua orang. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Marsudi, Tuhan. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, dimanapun ditempatkan oleh Tuhan. Hamba-Mu dipakai secara dahsyat dan luar biasa, agar lewat pelayanan hamba-Mu di dalam penginjilan pun sekalipun banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Berikan kekuatan, berikan kesehatan buat Pak Marsudi dan juga Christine dan juga Meli, Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga ini, Engkau memberkati, Engkau menyertai, melindungi dimanapun keluarga hamba-Mu ini berada, Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna Engkau nyatakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah hari ini melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau terus mengurapi dengan pengurapan kuasa ilahi dari surga di dalam mereka melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga bersyukur buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah boleh hadir hari ini, Tuhan. Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan, dan jemaat-jemaat Tuhan terus berdoa berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan mereka, mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, berikan kesehatan, kekuatan buat seluruh para pelayan dan jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk gembala kami, Pak Hendy dan keluarga, Tuhan. Engkau juga memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu di dalam menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Beri hikmat, marifat, hati yang bijaksana, agar setiap kebijakan yang diambil, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan kami percaya kalau datangnya dari Tuhan,
pasti akan membawa satu kebaikan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Bahkan untuk seluruh para pelayan dan jemaat-Mu. Berikan kami roh unity di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua para pelayan-pelayan-Mu, untuk kami boleh bersama-sama saling bergandengan tangan untuk membangun kerajaan-Mu di GBI Agape Taman Royal ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negeri ini. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan Indonesia, para pemimpin bangsa ini, dari mulai presiden, wakil presiden, para pejabat tinggi negara, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, para menteri Tuhan Kau memberkati, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Di dalam mereka menjalankan tugas untuk memimpin bangsa dan negeri ini, mereka memimpin dengan pertolongan dan hikmat yang dari Tuhan. Sertai lindungi jagai bangsa kami Indonesia, karena firman-Mu katakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kami percaya Tuhan, Engkau menjaga melindungi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari serangan-serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam sendiri. Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Nyatakan, curahkan hujan pertobatan buat setiap jiwa-jiwa di bangsa kami Tuhan. Untuk kota kami Tangerang Tuhan Kau memberkati. Untuk provinsi Banten Tuhan Kau memberkati. Para pejabat tinggi negara, baik itu gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW sekalipun Tuhan. Kau memberikan mereka roh takut akan Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan benar, dengan jujur, tidak mementingkan kepentingan pribadi kelompok maupun satu golongan, tetapi mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akhiri ibadah ini, kami menerima berkat dari Tuhan luar dan banyak. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau mendengarkan dengan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah kemana kau boleh pergi, diberkatilah buah kandunganmu, biar apa yang kamu lakukan berhasil. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pulanglah, jadilah berkat, bawalah berkat kemana engkau boleh berada. Demi nama Dia yang berkata, Aku menyertai engkau senantiasa. Yang diberkati katakan, Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.